Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kita balik lagi orang yang tadi yang bertanya ya, kenapa kalau ada orang bunuh diri itu jadi dosa? Karena katanya kematian itu kan takdir. Maka lihat ayat tadi, kalau mau jujur, orang bunuh diri itu karena lagi gembira atau karena lagi stres? Stres. Kalau stres berarti karena ada masalah. Kalau mau jujur-jujuran, ada nggak orang di luar sana yang masalahnya lebih berat daripada si orang yang bunuh diri? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Dan pasti juga ada orang yang masalahnya lebih berat tapi tetap bisa bahagia daripada orang yang bunuh diri. Berarti bedanya di mana? Yang satu syukur, yang satu kufur. Coba orang yang pada bunuh diri itu ceritanya gimana sih? Wah, hidupku menderita. Wah, dengan segala macam penderitaannya. Padahal lagi sambil menderita, duduknya di sofa yang bagus, di dalam mobil yang mewah, tidak kehujanan, punya tempat tinggal. Ya. Tadi pagi masih makan, udaranya masih dikasih gratis sama Allah. Pencernaan, oh kalau bahas itu luas, Masya Allah. Kita tahu tubuh butuhnya oksigen, tapi di udara kan gak cuma ada oksigen. Gimana caranya si paru-paru ngerti mana yang oksigen, mana yang bukan? Gak kelihatan tuh udara, nyatu semuanya. Ada kentut orang, ada bau orang nasi goreng jualan wangi luar biasa. Diendus, dihirup semuanya, masuk ke dalam paru-paru. Gimana bedainnya yang mana oksigen, mana bukan? Apalagi zaman kita sekolah belajar IPA, di udara itu ternyata di planet bumi ini ternyata oksigen hanya 20 atau 21%. Sisanya nitrogen 79%, 1%-nya gas yang lain. Terus gimana ceritanya ini masuk semua yang diambil malah oksigen doang? Allah aturkan, kata orang biologi ya, di dalam darah itu ada yang namanya hemoglobin. Entah seperti apa hemoglobin ini, tapi dia secara kimia lebih mudah berikatan dengan oksigen. Jadi ketika kita menghirup macam-macam bau, aroma, udara masuk ke dalam paru-paru, dijemput oleh darah, ketemu di paru-paru, yang keambil oksigennya doang, karena si hemoglobin dalam darah hanya bisa mengikat oksigen. Kok gak ngerti yang Koko jelasin? Gak usah ngerti, tetap berjalan. Beneran, tetap berjalan, diaturin, nyebar oksigennya. Atau ginilah, ibu makan wortel, keluarnya wortel gak bu? Keluarnya bau. Ya. Makan steak, keluarnya steak gak? Bau keluarnya. Ya. Kenapa bisa keluarnya yang bau? Karena begitu masuk ke dalam badan, kandungan nutrisinya diambil, ampasnya dibuang. Coba kalau nggak dibuang-buang bu, perut sebesar apa nanti? Ya, harus dibuang. Dan Allah beri sinyal baik untuk membuangnya. Mules. Bu, mules itu fasilitas luar biasa bu dari Allah. Bayangkan manusia sinyal untuk buang airnya nggak lewat mules, repot. Kadang orang bilang nanti masa depan akan canggih, manusia badannya bisa ada bluetoothnya, connect sama handphone. Tiap kali mules handphonenya bunyi, waktunya buang, waktunya ke toilet, waktunya ke toilet, waktunya ke toilet, misal gitu ya. Coba bu, kalau lagi ngantuk ketiduran nggak bisa bangun. Coba mules bu, sengantuk apapun bu, pengen buang air, bangun. Sinyal yang luar biasa. Kebayang manusia tidak dikasih fasilitas mules sama Allah? Ceramah keren, tahu-tahu bau los. Kenapa jadi ngomongin ini ya? Tapi betul kan? Allah kasih fasilitas lapar. Kalau misalkan tubuh ini sudah kekurangan nutrisi, bahan baku, minta dia, perut gak enak, lapar. Coba kalau misalkan gak ada fasilitas lapar, kerja, tahu-tahu mati kelaparan. Ya.
Enggak, fasilitas. Makan tadi kita ya. Makan wortel banyak vitamin A-nya. Ampasnya dibuang, vitamin A-nya disalurkan ke bagian tubuh yang membutuhkan. Mikir, diatur sendiri, enggak. Apa ibu pernah ngelihat ada ibu-ibu kieu we sibuk. Ibu lagi apa? Saya sedang mengalahkan wortel yang saya makan tadi. Ini pas loh. Ini baru nyampe usus nih. Bentar ya, saya sarap dulu vitamin A-nya. Nah, tinggal diarahkan. Ya, salah belok tuh kena kuping, ya nggak ke mata. Repot. Tapi coba lihat, nafas, proses pencernaan, semua lancar, bahkan tanpa minta, tanpa doa, tanpa mikir, kadang sambil maksiat. Coba orang yang pada maksiat, yang pada korupsi, napasnya lancar nggak? Lancar. Allah berhentiin dia napasnya 5 ribu, selesai urusan. Ya. Masya Allah. Bohong orang bilang nggak ada nikmat tuh bohong. Yang nggak ada tuh syukurnya. Ya. Terus dengan segala macam yang udah dia dapat nikmat itu, terus dia masih hanya menderita. Hidup tuh percuma, hidup kayak gini. Percuma saya hidup tidak dihargai. Padahal satu kantor yang mencaci hanya 1 orang. Dan yang memuji dirinya masih ada 1000 orang lainnya. Bisa bunuh diri itu gara-gara cacian 1 orang. Maka kenapa bunuh diri jadi dosa tadi? Ketika tadi ya kufur. Da aslinya kalau dipikir lagi, apa sih yang didapat dari dipuji makhluk ya? Kadang kalau ngelihat orang dewasa kalah sama anak-anak. Anak-anak mah gampang memaafkan. Abis benjol sama temennya, 5 menit kemudian udah main lagi sama temennya. Yang berantem siapa? Ibu, ya. Nah, kamu abis benjol sama dia. Kata anak kecil, benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang saya suka. Selesai urusan. Gak ada gengsi, harga diri. Coba orang dewasa, Bu. Perhatian teman-teman pers ya, tolong catat, saya akan tuntut dia ke meja hijau. Maksudnya meja biliar? Bukan ya. Ya. Kabayang ada anak kecil pulang dari PAUD. Anak kecil pulang dari PAUD, "Mama, panggilkan pengacara keluarga kita." Naonan adek. Anak TKA menghina harga diri saya di TKB tadi. Kita kenakan dia pasal pencemaran nama baik. Ya. Enggak. Coba manusia makin gede. Karena cacian 1 orang, rela berbulan-bulan di pengadilan, keluar duit ratusan juta buat pengacara. Anggaplah akhirnya dia lolos, berhasil, terbukti dia dibersihkan kembali nama baiknya, satu dunia kembali memujinya. Tapi Allah masih benci karena dia belum tobat. Sok, mau selamat kayak gimana coba? Apakah nanti setelah mati ditanya, kamu udah centang biru belum? Enggak. Ya. Ntar dulu itu followernya berapa orang tuh? Seenak-enaknya bisa masuk surga? Enggak, bukan follower. Ya. Masya Allah. Maka ingat tapi ya, bukan nggak boleh punya, ya. Tapi kalau terlalu dicintai, kasihan, capek, menderita. Ya, akhirnya nanti tidak terima. Kayak izin contoh ya. Ibu pengen selalu terlihat langsing, terlalu setiap kali foto tahan nafas, menderita kan? Berasnya terlihat langsing, wajahnya biru, kurang oksigen. Ya. Masya Allah. Capek tidak, Bu? Udah gitu yang suka dimarahin kameramennya. Jangan gendut ya. Itu gimana ceritanya moto biar langsing teh ya. Jujur, dalam hati pasti berkata, yang makan banyak dia, yang dimarahin saya. Saya boleh survei tidak? Survei ya. Mumpung ketemu ibu-ibu di majelis talim lain juga. Saya mau survei. Bu, pertanyaannya, kenapa ibu teh kalau foto teh nggak bisa 1 kali?
Selalu sekali aja kok, sekali tetap aja cetut cetut cetut, belum kalau di timer ya. Kok karena angelnya beda? Saya tanya ya, ibu foto 10 orang, yang 9 senyumnya udah sempurna, tapi ibu merem sendiri, diulang nggak fotonya? Berarti bukan masalah angel kan, bukan masalah sudut. Foto kedua, yang 9 merem, tapi ibu senyumnya sempurna, itu kan yang dipajang di status? Egois. Nih, foto akhirnya 10 atau 20 kali. Begitu ngerapihin galeri, sok, yang mana yang dihapus? Yang kaliannya lagi kurang bagus kan? Ketika dapat, nah yang ini bagus, gak peduli yang lain merem, itu kan yang dihapus, yang diupload. Nah iya kan? Alhamdulillah lah, gak apa-apa ya. Tapi pantesan ya suka berantem sendiri ya. Bagus nggak bu? Bagus nggak bu? Bagus, bagus. Bagus apaan? Saya merem begini. Masya Allah. Kadang teh beres ngaji teh saya suka cek handphone ya. Kan ada aja yang nge-tag story. Tapi nggak sedikit tuh yang di-upload yang sayanya lagi merem. Padahal teh saya ingat betul ibu yang ini fotonya 5 kali. Kenapa yang dia posting yang saya merem? Karena pasti yang 4 beliaunya yang merem, sayanya yang melek. Ya. Terima kasih ya, nggak apa-apa ya. Ini kan ras terkuat di muka bumi ya, ibu-ibu. Tidak ada yang berani memarahi ibu yang sen kiri belok kanan, itu. Bukan ibunya yang salah, peraturan lalu lintasnya yang salah. Nih. Ya. Nggak apa-apa ya, silakan. Tapi benar ya, aslinya ingat bukan berarti nggak boleh cinta dunia. Subhanallah walhamdulillah wala